Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa, 18 Januari 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Sibuk yang Baik, Sibuk yang Baik. Firman Tuhan terambil dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih bahwa kami diciptakan untuk menjadi mitra sekerja Allah di dalam mengusahakan bumi, dunia, dan alam semesta ini untuk membawa kepada kebaikan, keindahan. Biar ya Tuhan kami boleh belajar bagaimana hidup dengan kesibukan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sibuk yang baik. Sahabat seperjalanan, setiap hari kita sibuk dari bangun tidur sampai kepada kita tertidur kembali. Bahkan saking sibuknya, di dalam tidur kita pun kita bermimpi, kita sedang bekerja, kita sedang berjuang mencari sesuatu yang sedang kita mimpikan dalam kesibukan kita. Sahabat seperjalanan, sibuk adalah kata lain daripada berusaha dan bekerja. Kesibukan itu adalah sesuatu yang memang Tuhan perintahkan. Apa yang Tuhan perintahkan? Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Perhatikan kalimat berikut. Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan dan memelihara adalah pekerjaan. Mengusahakan dan memelihara itu adalah kesibukan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berapa banyak di antara kita berkata, aku sudah sangat terlalu sibuk sampai tidak ada waktu untuk 1, 2, 3, 4, dan 5. Kesibukan adalah sesuatu keindahan, dan kesibukan adalah perintah daripada Allah. Namun, bagaimana kita punya sebuah kesibukan yang benar, pekerjaan yang benar? Alkitab mencatat dari mulai penciptaan, Allah memberikan Taman Eden kepada manusia. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Bahwa dari mulai penciptaan Allah memberikan Taman Eden kepada manusia. Kalau saya kemudian kontraskan, Allah tidak memberikan Taman Eden kepada manusia. Apa bedanya Eden dan Edan? Bukankah manusia tatkala nafsunya, keberdosaannya itu dikembangkan, dia tidak mengusahakan dan memelihara Taman Eden, tapi dia mengusahakan dan memelihara Taman Edan. Apa itu Edan? Saya tidak tahu, belum cari di kamus bahasa Indonesia. Namun kata Edan itu berarti gila-gilaan. Edan itu berarti tanpa kontrol diri. Edan itu berarti tanpa aturan. Edan itu berarti tanpa bagaimana? Tanpa sebuah kehidupan di dalam sebuah kebenaran. Hidupnya semau-maunya. Apa itu yang namanya memelihara dan mengusahakan Taman Edan? Mungkin Anda mabuk-mabukan, mungkin Anda memuaskan hawa nafsu. Bagi yang sudah kaya edan-edanan, tatkala punya uang belanja tidak karuan, membeli yang tidak dibutuhkan. Bahkan ada sebuah rumah yang nilainya itu luar biasa. Sampai seluruh unsur-unsur logam yang ada di rumahnya itu sengaja dibuat dari emas. Ini namanya edan, edan-edanan, gila-gilaan. Hanya untuk dirinya sendiri. Alkitab mengatakan engkau dipanggil untuk memelihara dan mengusahakan Taman Eden. Apa itu Taman Eden? Taman Eden itu adalah taman dalam rancangan Tuhan. Kita tahu dengan jelas bahwa taman itu adalah sesuatu yang indah. Taman itu kait-mengaitnya ada air sungai yang mengalir yang bening. Taman itu ada bunga-bunga yang tumbuh. Ada pohon-pohon subur yang tumbuh. Dan setiap orang yang datang ke dalam Taman Eden itu, kalau ada saat ini, maka saya percaya sahabat seperjalanan, maka Taman Eden itu menjadi tempat pemulihan bagi orang-orang yang terluka, bagi orang-orang yang terpinggirkan, bagi orang-orang yang tersisihkan. Dan Taman Eden itu adalah taman di mana
Semua kebutuhan pokok makanan kita tersedia di sana. Itulah taman. Jadi pengertian taman tidak selalu berbicara tentang bunga di dalam Kejadian. Namun tanah yang menghasilkan segala kebutuhan-kebutuhan pokok. Tanah di mana binatang dan manusia itu hidup dengan rukun. Sebagaimana catatan di dalam Alkitab. Tidak ada saling memakan satu dengan yang lain. Tidak ada keliaran, tidak ada kebuasan. Edan itu identik dengan keliaran dan kebuasan. Sehingga setelah jatuh di dalam dosa, kebuasan itu terjadi di seluruh makhluk hidup. Maka ada yang namanya disebut dengan hukum rimba. Siapa yang kuat, siapa yang berjaya, siapa yang kuat, dia akan makan apapun sesuai dengan hawa nafsunya. Itulah yang disebut dengan Taman Eden. Namun Taman Eden di sana ada kasih. Di dalam Taman Eden adalah kebenaran firman Allah. Di Taman Eden mengusahakan dan memelihara taman itu secara benar di hadapan Tuhan. Sahabat seperjalanan, apa yang kita usahakan dalam kehidupan kita? Kita memenuhi perintah Tuhan sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menempatkan manusia itu dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Atau kita mengusahakan kehidupan ini yang Tuhan ciptakan menjadi Taman Eden atau menjadi sebuah hidup yang kegila-gilaan, keliaran tanpa kendali. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagaimana aplikasinya? Taman Eden itu tidak hanya berbicara tentang tanah dan taman-taman, tapi jadikanlah pikiranmu menjadi Taman Eden. Jadikanlah perasaanmu menjadi Taman Eden. Jadikanlah motivasi dan niat-niatmu menjadi Taman Eden. Bukan Taman Eden. Jangan hidup dengan pikiran perasaan di dalam keliaran. Jangan hidup dengan pikiran perasaan di dalam ketidakterkendalian. Maka itu akan merusak kehidupan tidak hanya dirimu, tapi semua lingkungan. Kalau kita mengatakan bahwa dunia ini makin hari makin rusak, sebetulnya dari dulu pun juga sudah rusak. Bahkan perusakan pertama dari mulai Adam dan Hawa. Tatkala diciptakan di Taman Eden, yang dikembangkan adalah keedanan dalam dirinya, keliarannya, keberdosaannya. Lalu kemudian dari keliaran itu menjadi kebuasan. Buas itu berarti apa? Segala sesuatu yang terburuk, yang terjahat itu dilakukan oleh manusia. Sahabat seperjalanan, maukah hidupmu menjadi Taman Eden? Pikiran, perasaan, motivasi dirimu menjadi Taman Eden. Maukah rumah tanggamu menjadi Taman Eden? Maukah perusahaan dan tempat engkau bekerja menjadi Taman Eden? Maukah waktu engkau mencapai sesuatu bekerja sama dengan siapapun, kerjasama dan hubunganmu menjadi Taman Eden, sebuah hubungan Eden yang luar biasa? Di atas semuanya itu, maka satu hal yang harus kita lakukan. Dengarkanlah suara Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan memelihara Taman Eden, itu perintah Tuhan. Bukan mengusahakan memelihara Taman Eden dalam kehidupan kita. Itu nafsu dan keberdosaan di dalam dirimu. Sahabat seperjalanan, hidup kita sibuk, tapi biarlah kita sibuk melakukan yang baik, membuat segala sesuatu menjadi Taman Eden. Jangan hidup dengan kesibukan yang buruk, mengusahakan sesuatu menjadi Taman Eden, menjadi sebuah keliaran dan kegila-gilaan yang jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Mari kita sibuk yang baik, mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah para sahabat seperjalanan dan hamba-Mu dalam kehidupan kami mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Hamba-Mu berdoa, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi rintangan masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan memenuhi, menjawab sesuai dengan cara dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.